Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan perlindungannya. Amin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, teman-teman pernah mengamati hewan ini? Delman ya atau andong. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia biasanya delman atau andong digunakan sebagai alat transportasi tradisional. Nah, teman-teman yang suka pergi ke Garut juga masih ada ya. Kemudian di Yogyakarta juga masih ada orang-orang yang menggunakan delman atau andong. Teman-teman pernah mengamati tidak bagaimana sih cara delman atau andong ini bergerak? Nah, delman dapat bergerak karena adanya gaya nih teman-teman. Berbicara mengenai gaya, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gaya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ini nih, macam-macam gaya. Tadi juga kita sedikit menyebutkan mengenai delman yang dapat bergerak karena adanya gaya ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan benda mengalami perubahan gerak, bentuk, dan arah. Gerak mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, contohnya saat kita sedang bermain bola. Kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, contohnya saat kita bermain sepeda ya. Kemudian ada gaya di sana sehingga sepedanya bisa diam. Selanjutnya juga gaya mempengaruhi bentuk saat teman-teman membuat sesuatu dari tanah liat. Nah, biasanya kita bisa membuat sesuatu ya seperti guci dan lain sebagainya. Kemudian juga gaya dapat mengubah arah benda saat kita bermain bulu tangkis. Nah, teman-teman yang suka bermain bulu tangkis biasanya kan dengan gaya itu kita bisa memukul nih ke arah kanan, ke arah kiri dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kuncinya ya teman-teman. Besar kecilnya suatu gaya terhadap benda akan mempengaruhi gerak benda. Semakin besar gaya mengenai benda, maka semakin cepat dan jauh benda bergerak dan berpindah tempat. Nah, ada macam-macam gaya nih teman-teman. Yang pertama dilihat dari prosesnya, yang kedua dilihat dari sumbernya. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama gaya dilihat dari prosesnya. Ada dua nih teman-teman, ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Apa ya yang dimaksud dengan gaya sentuh? Gaya sentuh terjadi apabila gaya bersentuhan langsung dengan benda. Misalnya saat kita menarik pintu atau mendorong pintu, kemudian juga saat kita menutup jendela dan membukanya. Selanjutnya nih ada gaya tak sentuh. Gaya ini terjadi apabila gaya yang bekerja tidak bersentuhan langsung dengan benda. Misalnya gaya yang terjadi pada buah yang terjatuh dari pohonnya. Lanjut. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai gaya berdasarkan prosesnya, sekarang kita akan belajar mengenai gaya berdasarkan sumbernya. Apa saja ya teman-teman? Nah, yang pertama adalah gaya otot. Nah, gaya ini bersumber pada otot manusia dan hewan seperti saat kita mengangkat benda-benda berat, kemudian juga saat kita mendorong atau menarik suatu benda. Selanjutnya juga ada gaya listrik statistik. Gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik ya teman-teman, sehingga benda dapat menarik benda lain yang ada di sekitar benda tersebut. Selanjutnya juga gaya gravitasi. Nah, gaya yang disebabkan adanya tarikan kekuatan magnet dari dalam bumi. Makanya setiap benda-benda yang jatuh itu pasti ke bawah ya teman-teman, karena ada gaya tarikan yang luar biasa dari pusat bumi. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek terjadi apabila dua permukaan benda saling bergesekan. Contohnya pada permukaan sandal atau sepatu yang dibuat kasar. Hal ini bertujuan agar memperbesar gaya gesek dan kita tidak terpeleset. Untuk yang keempat, gaya magnet. Gaya yang dihasilkan oleh magnet yang menarik benda-benda logam yang berada di dekat magnet itu.
Yang terakhir, gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Gaya ini terjadi saat kita memainkan ketapel atau alat panah. Masya Allah ya teman-teman, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Banyak juga ternyata macam-macam gaya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada gaya gesek, terjadi akibat dua benda yang bergesekan. Kemudian juga ada gaya otot, ada juga gaya magnet, ada gaya listrik, dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah ya teman-teman, segala sesuatu yang ada di bumi ini tentu hanya Allah pemiliknya ya. Seperti dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Shadaqallahul-Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Quran Surat Al-Hajj ayat 65 itu kita belajar bersama-sama ya, bahwa kita sebagai makhluk Allah haruslah taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangannya. Seperti rajin beribadah, kita juga harus semangat melakukan kebaikan dan selalu menghindari sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya teman-teman, kita menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri. Wah, Masya Allah ya, luar biasa nih materi hari ini. Sebelum Bu Ros tutup, nah Bu Ros mau membagikan ini dulu nih. Yuk berlatih. Di sini ada beberapa gambar ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh menyebutkan kira-kira dari gambar itu apa sih gaya yang terjadi? Gaya ototkah, gaya gesekkah, atau yang lain sebagainya. Teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tuliskan juga nama lengkap dan kelas teman-teman. Bu Ros tunggu.